adik-adik yang ada di rumah, Papa Mama, Popo Kungkung, halo apa kabar? Wah, pasti dalam keadaan yang baik ya. Lose Novi apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa baik Lose. Puji Tuhan, Lose Rosa juga dalam keadaan yang baik. Adik-adik, Lose di sini dalam keadaan yang baik dan sehat. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, sebelumnya kita mengambil waktu teduh, kita berdoa mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kami sehat, sekarang kami mau sekolah minggu. Tuhan pimpin kami agar mau menjadi anak yang baik. Amin. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Mazmur 8 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama ya adik-adik dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mazmur 8 ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 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 Hari suci dan teduh. Hari suci dan teduh. Adik-adik, Lose Novi, Iya. ingat nggak sebentar lagi kita akan merayakan apa? Mau ngerayain apa ya? Sebentar Lose, saya pikir-pikir dulu ya. Adik-adik ingat nggak? Saya ingat Lose. Apa Lose? Sebentar lagi kita mau ngerayain Paskah. Betul Lose. Kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus dan kita juga akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang di rumah,
sebagai tanda sukacita kita kepada Tuhan, kita mau mengangkat satu pujian kita, yaitu "Oh Sukacitaku". Adik-adik bangkit ya, berdiri, soalnya ada gerakannya juga. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Mari kita dengan sukacita, kita mau menyanyi Glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi.
glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, adik-adik dapat mengumpulkan persembahan itu ke dalam amplop, kemudian meminta tolong papa dan mama untuk membawa ke gereja. Dan cara yang kedua, adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk mentransfer ke nomor rekening gereja yang ada di bawah layar. yuk kita nyanyikan Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan menerima dan memakai persembahan kami. Tolong pimpin kami. Beri hati yang terus bersukacita dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Adik-adik boleh silakan bangkit berdiri, kita bersama-sama mengucapkannya ya. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh silakan duduk kembali. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita, diri kita, pikiran kita. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, nyanyikan sekali lagi ya. Kita mau mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan sahabat kita. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, dan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Halo adik-adik, Lause lihat adik-adik udah duduk manis nih. Udah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Nah sebelumnya kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tangannya dilipat ya, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong Lause yang akan menyampaikan. Berikan kami juga satu hati yang boleh duduk dengan tenang, boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan melalui firman-Mu, kami boleh semakin taat, kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan kami lakukan di kehidupan kami. Tuhan tolong, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah sekarang kita siapkan Alkitab kita ya. Sebelumnya tapi Lause mau menunjukkan 2 buah gambar. Nanti adik-adik lihat ya, kira-kira gambar ini gambar apa sih? Oke?
Adik-adik, ini gambar apa ya? Iya, betul. Ini adalah gambar Bait Allah, atau kalau sekarang disebut adalah gereja. Sedangkan ini gambar apa ya? Iya, ini adalah gambar sebuah pasar. Kira-kira aktivitas yang dilakukan di dalam gereja dan di pasar apa aja ya? Nanti Lause kasih kuis, kalian tebak ya, aktivitas ini dilakukan di mana ya? Oke? Pertanyaan pertama, mendengarkan kebenaran firman Tuhan di mana ya? Apa? Iya, betul, di gereja. Pertanyaan kedua, penjual ikan berada di mana ya? Iya, betul, di pasar. Ayo, siapa yang salah? Pertanyaan yang ketiga, biasanya kalau mau membeli daging di mana ya? Iya, betul, pasar. Pertanyaan terakhir, kalau kita berdoa di mana ya? Pasti pada bisa jawab semuanya nih. Iya, betul, di gereja. Nah, adik-adik, kalau semuanya sesuai tempatnya, indah bukan? Tiba-tiba Lause teringat cerita firman Tuhan di dalam Alkitab. Ternyata ada orang-orang yang menjual barang atau menukar uang bukan di pasar, tetapi mereka berjualan di rumah Tuhan. Kira-kira itu perbuatan yang benar bukan ya? Nah, yuk adik-adik, kita sama-sama mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan ya. Kita saksikan ini. Pada suatu hari, berangkatlah Yesus bersama dengan murid-muridnya ke Yerusalem. Setibanya mereka di sana, tepat pada minggu perayaan Paskah orang Yahudi. Banyak orang yang telah berkumpul di sana untuk datang membawa persembahan korban bakaran dan memuji Allah. Lalu Yesus berjalan di halaman Bait Allah dan mendengar keributan yang sangat dahsyat. Kira-kira apa yang terjadi di sana ya? Wah, ternyata di halaman Bait Allah telah berubah menjadi pasar. Ada meja-meja, tempat menukar uang, dan banyak hewan-hewan di sana. Para pedagang sedang menjual dagangan mereka. Ada yang menjual lembu, kambing, domba, dan burung merpati. Suasana di sana sangat ramai dan ribut sekali. Ada suara orang yang berteriak-teriak menawarkan dagangannya. Dan tidak kalah ribut, terdengarlah suara domba yang mengembik dan burung yang berkicau di sana. Kalau begini ribut, lalu bagaimana orang-orang dapat berdoa dan beribadah dengan baik di Bait Allah? Yesus menjadi sangat sedih ketika melihat hal itu. Bagaimana tidak sedih adik-adik ketika rumah Allah Bapa telah berubah fungsinya. Yesus mengetahui bahwa semua hal itu adalah salah dan tidak benar adanya. Seharusnya rumah Allah itu adalah tempat orang-orang untuk datang berdoa dan beribadah kepada Tuhan, bukan tempat untuk orang-orang berjual ataupun untuk membeli. Yesus sangat marah sekali
Ia tidak tahan melihat semuanya itu. Langsung mengambil tali dan membuat sebuah cambuk. Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah beserta dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Yesus tanpa ragu-ragu membalikkan meja-meja dan bangku penukar uang, sehingga akhirnya uang berhamburan di mana-mana dan burung-burung berterbangan ke sana kemari. Yesus berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Akhirnya semua pedagang meninggalkan halaman bait Allah. Kini bait Allah bukan lagi pasar, karena Yesus sudah memulihkan pada penggunaan yang semestinya, yaitu sebagai rumah doa. Nah, adik-adik, untuk firman Tuhan hari ini kita boleh belajar dua hal ya. Hal yang pertama yaitu bahwa Yesus berkuasa untuk menjadikan segala sesuatunya itu menjadi benar. Ketika bait Allah penggunaannya menjadi salah, Tuhan Yesus boleh pulihkan sehingga sekarang orang-orang boleh datang berdoa dan beribadah dengan baik di bait Allah. Hal kedua yang boleh kita pelajari yaitu bahwa Yesus berkuasa atas hidup kita, berkuasa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Yesus mengubah hati kita supaya kita boleh percaya dan taat kepadanya. Dan yang pasti kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk memimpin kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Dan tidak lupa kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus boleh menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ya? Yang pertama, kita boleh belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saat kita sedih, saat kita sakit, kita boleh berdoa memohon pertolongan Tuhan, karena Tuhanlah yang memerintah dan berkuasa atas hidup kita. Hal yang kedua, kita boleh memohon pengampunan kepada Tuhan karena seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak benar, seperti suka berbohong, marah-marah sama adik, kakak, mama, papa, dan mungkin juga kadang-kadang kita beribadah dengan tidak sungguh-sungguh. Kita memohon pengampunan Tuhan supaya Tuhan boleh menolong kita. Kita boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Hal yang ketiga yaitu kita minta Tuhan yang boleh menjaga hati dan hidup kita supaya kita boleh melakukan apa yang benar dan sesuai kehendak Tuhan. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 17a. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Nah, adik-adik, untuk aktivitas hari ini yaitu mencari 12 perbedaan dari 2 gambar ya. Nanti gambarnya langsung kirim ke dalam grup ya. Nah, untuk ayat hafalan dan aktivitasnya jangan lupa nanti dikirimkan ke Lause Komselnya masing-masing ya.
Oke? Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita mau lipatkan tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa untuk menjadikan segala sesuatunya menjadi benar. Dan juga Tuhan tolong kami ketika kami melakukan hal yang salah. Tuhan yang boleh ingatkan, Tuhan yang boleh pimpin, supaya kami boleh melakukan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Wow, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh sangat indah hari ini. Tentunya Lause Putra mengingatkan, adik-adik, firman Tuhannya tidak hanya untuk didengar, tetapi harus dilakukan. Semangat juga mengerjakan aktivitas dan ayat hafalannya. Segera kirim ke Lause Komsel. Yuk kita akan sama-sama mengucapkan terima kasih untuk semua Lause dan teman-teman yang hari ini sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman. Tuhan Yesus memberkati. Good. Tetap semangat. Nah, adik-adik juga papa mama, hari ini Lause Putra menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, hari ini 21 Maret jam 2 siang nanti. Wow, jam 2 siang nanti kita ada pertemuan secara virtual ya, bersama dengan Lause, anak sekolah minggu, dan juga papa mama. Linknya akan diinfokan melalui grup kelas masing-masing. Jam 2 siang nanti. Oke? Oke. Yang kedua, Lause Putra mau mengingatkan adik-adik dan papa mama untuk bisa terlibat mengikuti kegiatan Paskah. Kita ada kegiatan yang namanya Creativity Challenge. Lause Putra mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mendaftar. Yang masih belum, segera mendaftar, dan batas pendaftarannya adalah hari ini juga. Karena Lause akan mengirimkan box kreativitinya ke rumah adik masing-masing. Jadi butuh waktu, makanya segera mendaftar ya hari ini. Hasil karyanya akan dikumpulkan dalam bentuk video atau foto pada tanggal 28 Maret minggu depan. Oke? Dan pengumuman yang ketiga, Lause Putra mau memberitahu bahwa sekolah minggu akan mengadakan ibadah perayaan Paskah. Paskah 2021 kita lakukan secara virtual pada tanggal 4 April 2021 jam 2 siang. Akan ditayangkan secara live streaming seperti Natal Desember lalu. Jam 2 sampai jam 3 kita beribadah. Jam 3 sampai jam 4 kita akan masuk lagi bertemu secara virtual melalui link yang akan dibagikan oleh Lause. Tentu harapan kita semua adik-adik dan papa mama bisa mengikuti semua kegiatan-kegiatan kita di sekolah minggu sekalipun dilakukan secara
virtual ataupun online. Lause Putra bersama dengan guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih banyak Papa dan Mama yang dengan setia memberi dukungan untuk anak-anak dan anak-anak yang juga dengan semangat mengikuti semua kegiatan. Tetap semangat, semangat, dan semangat. Good. Nah, adik-adik dan papa mama, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Lause Putra akan pimpin dalam doa dan nanti kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih hari ini kami boleh bersukacita, kami boleh beribadah, membuka mulut kami untuk bernyanyi, membuka hati kami untuk firman Tuhan. Kami bergerak untuk memuliakan Tuhan dan kami telah memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Pada saat ini kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang sampai saat ini harus beribadah, belajar, dan beraktivitas dari rumah. Tuhan berikan mereka kekuatan, juga kesehatan, dan kesabaran. Jadikan mereka sebagai anak-anak yang bertumbuh dalam pengenalan dan cinta akan Tuhan. Anak-anak yang taat kepada orang tua. Berkati juga kesetiaan mereka untuk tetap cinta dan cinta Tuhan. Berkati untuk papa dan mama seluruh orang tua yang setiap hari bekerja dengan segala bentuk tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Berikan mereka kekuatan dan berkati mereka dengan segala yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Seluruh Lause yang dengan setia melayani Tuhan melalui komisi sekolah minggu, Tuhan juga berikan sukacita, Tuhan berikan hikmat, dan Tuhan berikan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa, syukur, dan permohonan kami. Sekalipun hari ini kami akan mengakhiri ibadah ini, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami dan minggu depan kami kembali bertemu di dalam ibadah sekolah minggu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan penyertaan dalam pimpinan Roh Kudus, itulah yang memelihara hidup, iman dan percaya kita. Mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita hari ini telah selesai, sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.